Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama Rizko Agus Susanto dalam video tutorial. Baik, kali ini kita akan membahas video part 2, yaitu sambungan dari part 1 yang kemarin, yaitu program tentang binary. Dan part 2 ini kita akan membahas tentang bubble sort, program bubble sort. Nah, mungkin sebelumnya, sebelum kita masuk ke video, teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Kita hitung 1 sampai 100. 1, 2, 3, 100. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan mungkin teman-teman juga boleh like, comment, and share kepada teman-teman yang lain, mungkin agar channel ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Nah, mungkin sudah like, silakan nanti teman-teman nyalakan lonceng supaya nanti kalau misalnya ada video terbaru, teman-teman langsung bisa mengetahuinya. Nah, baik, sebelumnya juga sama, dalam pembuatan program kita akan memakai aplikasi Dev C++. Nah, sama seperti kemarin kita memakai aplikasi Dev C++. Recommended lah untuk teman-teman yang menggunakan bahasa C, karena lebih simple menggunakan Dev C++ ini. Nah, sebelum masuk ke program, kita harus mengetahui dulu ya apa itu program bubble sort. Nah, bubble sort ini adalah salah satu metode sorting. Nah, dalam metode sorting ini kita akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, menggunakan cara perbandingan elemen yang pertama dengan elemen selanjutnya. Nanti kita bandingkan elemen 1, misalnya gini, ada 4 buah data 2, 1, 4, dan 3. Nah, kita bandingkan elemen 1 atau indeks 0 ini dengan yang ini, indeks 1. Nah, kalau misalnya yang indeks ini sudah dibandingkan masih hasilnya ini lebih besar dari ini, maka bandingkan indeks yang ini dengan selanjutnya. Dibandingkan lagi. Nah, kalau misalnya sudah tetap tapi yang indeks ini lebih besar dari yang selanjutnya, maka akan pindah 2 dengan 4. Nah, pindah. Nah, selanjutnya dibandingkan lagi indeks ini dengan yang terakhir. Nah, maka kalau misalnya kecil, maka hasilnya tetap sama. Lalu bandingkan indeks yang kedua dengan indeks 1 dengan indeks 2. Indeks 1 dengan indeks 3. Tetap terus selanjutnya tetap bandingkan lagi sehingga hasilnya nanti dapat menghasilkan dari terbesar ke kecil. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang belum mengetahui, indeks itu adalah nomor yang kita pakai dalam array. Biasanya itu kalau nomor indeks kita mulai itu dari 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum mengetahui lah mungkin. Nah, itu indeks yang kita pakai. Nah, begitulah metode dalam sorting atau pengurutan data. Nah, kita masuk ke program. Mungkin sebelum ini video saya buat, mungkin programnya sudah saya ketik terlebih dahulu agar lebih memudahkan dalam pembuatan programnya. Karena pembuatan program itu akan sulit nantinya. Jadi dibuat dulu, diketik dulu lah sebelum sebelum videonya dimulai. Oke, langsung copy paste aja. Oke. Nah, ini hasil program yang kita buat. Nah, untuk penjelasan program, jadi di sini tuh yang pertama tetap Ustream. Ustream ini adalah headernya program atau kepala program. Jadi di header ini
Kenapa hanya memakai satu buah header? Karena program ini hanya keyword yang kita pakai itu hanya dalam satu headernya saja gitu. Yang lain itu tidak kita gunakan karena tidak memakai headernya. Kita tidak memakai keywordnya gitu. Nah, di sini di baris 4 itu ada in main. Itu in main ini adalah, kalau yang in ini adalah tipe data integer. Main ini adalah fungsi utama dalam program ini. Nah, dalam fungsi main itu ada integer ini adalah tipe data. A, K, C, D, G ini adalah variabel. Nah, variabel ini fungsinya itu untuk menyimpan data. Jadi kita memasukkan data, kita disimpan datanya itu di variabel ini. Nah, selanjutnya K4 ini adalah variabel K, variabel yang ini. Langsung kita beri data, kita masukkan datanya langsung, itu datanya 4. Yang kedua ada kita buat variabel baru, variabel B. Tetapi variabel ini kita langsung fungsinya itu tidak integer lagi, tetapi ini termasuk ke fungsi tipe data yang sudah komplit. Ini tipe data standar yang integer, double, float, itu tipe data dasar. Ini ada tipe data yang sudah yang udah naik tingkat lah itu. Ada namanya tuh array, string, nanti ada lagi nah itulah tipe data yang udah lebih tinggi levelnya, karena penyimpanannya itu lebih besar. Kalau misalnya yang tipe data dasar itu satu variabel itu hanya bisa menyimpan satu data. Kalau misalnya array itu sudah bisa kita menyimpan pada satu variabel itu bisa banyak data gitu. Contohnya di sini ada variabel B, kita pakai array itu ada 4 kotak atau 4 penyimpanan. Jadi di variabel B ini bisa kita menyimpan 4 data maksimal gitu. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 4 juga bisa, tapi melebihi 4 tidak. Kalau misalnya 4, berarti kalau misalnya data yang kita masukkan 5, itu hanya yang terbaca itu hanya 4 saja, 4 data saja. Jadi data kelimanya itu hilang atau tidak terbaca oleh program kita. Nah, di sini ada count. Count ini adalah untuk menampilkan nanti di layar. Itu tidak ada proses yang terjadi, cuman apa yang kita buat di count ini itu nanti yang akan ditampilkan langsung di layar gitu. Ini bisa kita buat terserah. Ini ibaratnya untuk kepalanya gitu. Bubble sort by Rizko Agus Susanto. Gini. Ini juga bisa, jadi nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, N1 ini maksudnya itu untuk enter satu buah. N1, nanti enter 1. Enter 1. Ini. Maksudnya ini juga sama. Nah, kita mengurutkan data itu dari yang terbesar ke terkecil. Di sini. Nah, untuk program for ini adalah menyimpan data. For ini adalah untuk jika A sama dengan 0, A kecil dari K ini adalah 4, maksudnya 4 ya. A++, ini adalah A plus 1. Jadi setiap program itu jalan. Kalau misalnya jalan yang kedua, A itu berganti dengan misalnya A ini 1. Kalau misalnya yang kedua ditambah 1 lagi. Nah, jadi plus ini maksudnya tambah. Jadi program selanjutnya tambah 1, program selanjutnya tambah 1. Selagi ini dijalankan ya, maka tambah 1. Ini for. Ini for. Dalam for ini maksudnya kita pengulangan data itu pengulangan dalam pengulangan gitu. Jadi setelah kita ulang ada lagi pengulangan dalam pengulangan tersebut. Nah, jadi for dalam for maksudnya ini. Selanjutnya juga sama, isinya penjelasannya juga sama. Nah, ini. Nah, count ini juga tadi untuk menampilkan ya. Sama /n ini juga sama dengan fungsi yang tadi dengan N1 tadi. Itu untuk enter satu buah. Maksudnya itu. Nah, for ini juga sama, fornya sudah saya terangkan juga tadi, jadi pengulangan.
Pengulangan itu ada for, while, do while, for else. Nah, juga sama, jadi semuanya termasuk di sini. Nah, itu. Nah, itu untuk penjelasan program. Lebih jelasnya kita lihat langsung ya ke hasil codingnya langsung. Oke. Langsung. Nah, sebelumnya kita simpan dulu bubble sort. Kita save. Oke, save. Nah, ini hasil dari coding kita tadi. Nah, ini bubble sort, ini yang con tadi ya. Bubble sort by Rizko Agus Susanto. Nah, inilah. Ini terserah, kita juga bisa mengubah ini. Kalau misalnya teman-teman ingin mengambil program ini, mencoba-coba di rumah, silakan nanti saya tampilkan di deskripsi. Ini bisa teman-teman ubah ya, ubah by plus namanya ya, agar programnya tahu ya. Ini bisa dirubah. Kita masukkan nilai yang pertama itu berapa, misalnya nilai pertamanya 4 gitu. Nilai keduanya 5, nilai ketiganya 3, nilai keempat 6, nilai ke nah kasihnya gini. Maka setelah diurutkan menjadi dari terbesar ke terkecil itu adalah 6, 5, 4, dan 3. Nah, sedangkan yang saya masukkan tadi 4, 5, 3, dan 6. Nah, jadi maka pengurutan itu akan diurutkan secara langsung. Mana yang terbesar itu yang paling atas, yang terkecil yang ke bawah itu. Nah, itu pengurutan contoh salah satu bubble sort, pengurutan data. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga enjoy videonya, teman-teman, ada manfaatnya. Di sini kami bukan mengajari, kami juga sedang belajar. Mungkin teman-teman ya lebih memahami tentang ini. Kalau misalnya ada salah kata, pengumpamaan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.